Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Junedi, NIM D1A020109 dari kelas H Agroekoteknologi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil UAS ekologi tanaman yang saya dapatkan. Baik, yang pertama itu bahan organik. Bahan organik ialah sekumpulan senyawa atau unsur hara yang dihasilkan dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Nah, bahan organik ini sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Misalnya, dari perubahan fisik tanah, yaitu mampu menggemburkan tanah, menyuburkan tanah tersebut. Yang kedua yaitu dari sifat biologi tanah, yaitu bahan organik mampu memberikan asupan energi dan hara bagi mikroba, sehingga mikroba yang ada di dalam tanah dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya yaitu terhadap sifat kimia di tanah, yaitu bahan organik mampu menghasilkan unsur-unsur hara makro seperti unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Baik, yang kedua itu mengenai pertanian ramah lingkungan. Pertanian ramah lingkungan yaitu sistem pertanian berkelanjutan yang berguna untuk meningkatkan dan mempertahankan produktivitas yang tinggi dengan memperhatikan pasokan hara secara organik. Nah, kenapa pada saat ini pertanian secara konvensional berpindah alih kepada pertanian berkelanjutan atau pertanian ramah lingkungan? Yaitu akan sadarnya masyarakat atau konsumen dengan bahayanya penggunaan bahan kimia sebagai perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Contohnya saja sayur. Jika sayur tersebut banyak mengandung bahan kimia, maka konsumen akan khawatir untuk membeli sayur tersebut untuk sebagai dikonsumsi. Nah, dari itu, maka pada saat ini petani sudah banyak beralih dari konvensional menuju ke pertanian ramah lingkungan dengan mana memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada. Selanjutnya yang nomor tiga yaitu peran mikroorganisme bagi perkembangan tanaman. Mikroorganisme berperan sebagai dekomposer atau pengurai bahan organik yang ada dalam tanah yang telah mati. Seperti cacing mampu memecah makhluk hidup yang telah mati menjadi fragmen yang lebih halus. Yang kedua yaitu seperti bakteri dan jamur, contohnya itu mampu mengikat nitrogen serta melepaskan karbon dioksida. Kompetisi yaitu suatu ajang memperebutkan kehidupan secara bersama dalam suatu tempat yang sama. Nah, di sini adapun yang dikompetisikan atau diperebutkan seperti cahaya matahari, ketersediaan air, udara, dan tempat. Nah, di sini ada juga kompetisi antar spesies seperti halnya yaitu kangkung dan tanaman kangkung juga. Nah, di sini akan terjadi kompetisi jika kangkung yang ditanam itu ditanam secara rapat. Kemudian cara mengantisipasinya yaitu dengan mengatur jarak tanam dan mengatur pola waktu tanam. Kemudian yang selanjutnya itu kompetisi di beda spesies seperti tanaman bayam dengan gulma. Nah, di sini kompetisi mereka akan memperebutkan air, unsur hara, dan lokasi atau tempat. Nah, gulma berdasarkan penelitian yang dibaca, gulma dapat menyerap air 2 kali lebih banyak dibandingkan tanaman. Nah, untuk mengantisipasi kompetisi yang ada ini, maka kita harus mengatur jarak tanam, kemudian mengatur pola tanam, dan mengatur waktu jangka tanam tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu contoh produk nabati. Pengendalian hama trips pada tanaman cabai. Bahan yang kita gunakan yaitu daun sirsak sebanyak 50-100 helai, kemudian deterjen atau sabun colek sebanyak 15 gram, kemudian air 5 liter. Selanjutnya cara mengelolanya yaitu dengan menumbuk daun sirsak tersebut sehingga halus dan dicampurkan dengan air yang 5 liter dan dicampurkan dengan deterjen yang 15 gram. Kemudian didiamkan selama lebih kurang dari semalam. Nah, setelah didiamkan semalaman, besokan harinya disaring hasil endapan kita tadi, disaring hingga halus dan pisahkan antara air endapan yang bersih dengan ampasnya.
Nah, untuk penggunaannya terhadap pengaplikasiannya, yaitu 1 liter hasil dari endapan kita tersebut, hasil yang didapatkan dicampurkan dengan 10 sampai 15 liter air. Kemudian diaplikasikan dengan cara menggunakan hand sprayer atau sprayer yang lainnya, dengan disemprotkan kepada bagian tanaman yang terkena hama thrips, ataupun jika terlihat hama tersebut langsung disemprotkan. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.